Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Honsa Nabila dengan NIM 230509086 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Oke, untuk kali ini demi memenuhi tugas pelajaran pengantar ilmu pendidikan, yaitu tugas akhir untuk membahas mengenai 10 permasalahan pendidikan beserta solusinya. Jadi saya akan menjelaskan di sini tentang 10 permasalahan pendidikan beserta solusi yang dapat diimplementasikan. Untuk yang pertama yaitu kualitas pendidikan. Untuk masalahnya sendiri, kualitas pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia. Beberapa permasalahan yang sering kali dihadapi terkait kualitas pendidikan meliputi kurikulum yang tidak relevan, metode pengajaran yang tidak efektif, serta keterbatasan sumber daya, perbedaan kualitas pendidikan antar daerah dan antar sekolah yang mencolok. Untuk solusinya sendiri, yaitu memberikan standarisasi kurikulum dan metode pengajaran yang berkualitas di seluruh daerah, jadi merata. Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru di semua wilayah. Lalu, meningkatkan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja sekolah dan guru. Selanjutnya yang kedua yaitu pendanaan pendidikan. Masalahnya itu ada di pendanaan pendidikan merupakan salah satu aspek krusial yang dapat mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Kekurangan dana seringkali menjadi penghambat dalam penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Untuk solusinya sendiri, yaitu mengalokasikan anggaran pemerintah yang lebih besar untuk sektor pendidikan. Lalu yang kedua, mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan finansial. Lalu menerapkan sistem pengelolaan dana yang transparan dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu masalahnya adalah kesenjangan sosial dalam pendidikan. Mengapa kesenjangan sosial dalam pendidikan menjadi masalah? Karena dalam pendidikan merupakan masalah serius yang mencerminkan perbedaan akses dan kualitas. Di situ ada yang memperbedakan akses kualitas pendidikan yang diterima oleh berbagai kelompok sosial. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Jadi rata-rata masyarakat miskin itu mendapat pendidikan yang tidak rata atau berbeda dengan tingkat menengah ke atas. Untuk solusinya sendiri yaitu menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa yang kurang mampu. Lalu mengadakan program makanan gratis di sekolah untuk memastikan siswa dari keluarga miskin tetap bersekolah. Lalu menerapkan program pendidikan inklusif yang memastikan semua anak tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya mendapat pendidikan yang setara. Lalu yang keempat, akses terhadap pendidikan. Masalahnya banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau sehingga anak-anak di sana tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kurangnya juga sekolah di daerah terpencil yang kurang terekspos. Masalah ini membuat anak-anak yang ingin menempuh pendidikan harus memendam mimpi mereka karena kurangnya akses tersebut. Untuk solusinya sendiri, membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dengan dudukan infrastruktur yang memadai. Jadi sama rata, anak desa juga harus merasakan apa yang dirasakan pendidikan yang dirasakan oleh anak kota. Lalu menggunakan teknologi seperti pembelajaran jarak jauh dan e-learning untuk menjangkau siswa di daerah terpencil. Lalu meningkatkan transportasi dan fasilitas penginapan bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Lalu untuk yang kelima yaitu kurikulum yang tidak relevan. Masalahnya kurikulum yang tidak relevan adalah masalah signifikan dalam sistem pendidikan di mana materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman atau tidak mempersiapkan siswa untuk tantangan dunia nyata.
Lalu kurikulum yang terlalu teoritis yang kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan nyata. Untuk solusinya sendiri dari masalah kurikulum yang tidak relevan, yaitu melibatkan industri dan pakar pendidikan dalam pengembangan kurikulum, lalu menyertakan lebih banyak pelajaran praktis dan keterampilan hidup dalam kurikulum, melakukan revisi kurikulum secara berskala untuk menyesuaikannya dengan pengembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Lalu yang keenam, kualitas guru. Masalah dari kualitas guru itu adalah salah satu faktor penentu keberhasilan sistem pendidikan. Jadi peran guru itu juga penting dalam sistem pendidikan. Namun, banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa guru memiliki kompetensi dan kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Misal kurangnya guru yang berkualitas dapat mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Untuk solusinya sendiri yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru-guru, lalu meningkatkan kesejahteraan dan insentif bagi guru untuk meningkatkan motivasi dan kinerja, menerapkan sistem sertifikasi dan akreditasi untuk memastikan standar kualitas guru, jadi tidak sembarangan guru. Lalu yang ketujuh, infrastruktur pendidikan. Masalahnya yaitu infrastruktur pendidikan yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, banyak negara menghadapi berbagai masalah terkait infrastruktur pendidikan yang dapat menghambat proses pembelajaran. Banyak sekolah juga yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang kurang layak, perpustakaan, kurangnya buku-buku, dan laboratorium dari kurangnya alat. Untuk solusinya sendiri yaitu mengalokasikan dana untuk membangun dan renovasi fasilitas sekolah. Lalu menggandeng sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan. Lalu menggunakan teknologi untuk menciptakan ruang belajar yang inovatif dan fleksibel. Yang kedelapan sendiri yaitu ada teknologi dalam pendidikan. Jadi masalahnya penggunaan teknologi dalam pendidikan memiliki potensi besar guna meningkatkan kualitas siswa dan aksesibilitas pembelajaran. Namun, ada beberapa tantangan dan masalah yang perlu diatasi untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Kurangnya akses dan pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan. Solusinya sendiri yaitu meningkatkan investasi dalam teknologi pendidikan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu melatih guru dan siswa untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum dan metode pengajaran. Lalu yang ke-9 sendiri, ada masalah kesehatan mental siswa. Masalahnya, kadang kesehatan mental siswa semakin menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan. Kenapa? Tantangan ini dapat mempengaruhi prestasi akademik, kesejahteraan emosional, dan perkembangan sosial siswa. Jadi masalah kesehatan mental itu juga mengganggu sebenarnya. Mungkin dari moodnya siswa untuk belajar itu bagaimana. Jadi kesehatan mental siswa yang buruk dapat mempengaruhi prestasi akademik dan kesejahteraan umum mereka. Untuk solusinya sendiri yaitu menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis di sekolah. Lalu mengadakan program kesehatan mental yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Lalu menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan bebas dari stres berlebih. Untuk yang terakhir, yang ke-10 yaitu ketidaksesuaian pendidikan dan pasar kerja. Masalahnya, ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja adalah masalah yang sering terjadi di berbagai negara, di mana lulusan sering kali menghadapi kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka atau tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Lulusan sering kali tidak siap untuk masuk ke dunia kerja karena kurangnya keterampilan yang relevan. Untuk solusinya sendiri yaitu meningkatkan kerja sama antara lembaga pendidikan dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Lalu menyediakan program magang dan praktik kerja bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Jadi sebelum
mereka kerja itu ada magang. Jadi mereka itu bisa latihan. Oh, bakatnya di sini. Oh, jadi nanti kalau kerja tuh ini yang dilakuin gitu. Lalu mengembangkan program pelatihan keterampilan yang spesifik dan relevan dengan industri. Nah, demikian dengan mengatasi permasalahan ini secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Saya Jan Honsa Nabila, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.